Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang sudah ada di gereja ini dan yang mengikuti ibadah secara live streaming. Kita akan masuk di dalam ibadah kita. Kita persiapkan hati, jiwa, pikiran kita di dalam doa teduh. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat pertama sampai ketiga. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Haleluya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami, pada masa-masa ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami, agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diterima anak-Mu Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan, yang harus kami tinggalkan, dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya hukum Taurat Tuhan di minggu kita hari ini dari hukum Taurat keempat dan maksudnya. Titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian Taurat Tuhan, marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Di
kita berdiri dan merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel di minggu kita hari ini dari Ulangan 26 ayat 6 sampai 10a. Kita akan baca secara responsoria. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat.
Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku ya Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Yesuslah Tuhan Juru Selamatku, padanya aku percaya. Tangannya menjaga diriku, serta kuatkan langkahku. Tuhan pelihara hidupku selalu, jiwaku bahagia penuh. Kasih Tuhanku segenap jiwaku, hatiku berdamai penuh. Hatiku berdamai penuh. Yesuslah Tuhanku, berjaga selalu, sumber kekuatan hidupku. Walau ku terluka cobaan penuh, Tuhan tawakal jiwaku. Tuhan pelihara hidupku selalu, jiwaku bahagia penuh. Kasih Tuhanku segenap jiwaku, hatiku berdamai penuh. Hatiku berdamai penuh. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat.
Warta Jemaat di HKBP Sutoyo, Minggu 6 Maret 2022. Nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah Minggu Infokapit. Topik minggu, orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. 2. Pemberkatan nikah. Akan menerima pemberkatan nikah Tommy Junianto Tampubolon, putra dari Bapak Tunggul Binsar Olowan Tampubolon, dan Ibu Emilia Borusi Manjuntak, anggota Jemaat HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, alamat Cipinang Galur Kulon, RT 5 RW 3 Sektor Jati Bening, dengan tunangannya Friska Luciana Boru Pasaribu, putri dari Bapak Joni Pasaribu dan Ibu Lena Rosmaida Boru Manurung, anggota Jemaat HKBP Resort Pondok Gede, Distrik 19 Bekasi. Alamat Jalan Merapi 5 Perum Pondok Melati Indah, Blok D 10 Garing 19 Pondok Gede. Pemberkatan nikah di hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 di Gereja HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, pukul 8 WIB. Pengumuman pertama, akan menerima pemberkatan nikah F. Reinhard Nathanael Tugatorop SH, putra dari Bapak Pendeta Sawari Tugatorop SMTH dan Ibu Rekida Boru Siregar, anggota Jemaat HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, alamat Jalan Permata nomor 1, Sektor Cipinang Asam, dengan tunangannya Mitra Ludwina Boru Siahan, sarjana ekonomi, putri dari Bapak Parasawaran Siahan ST dan Ibu Rosida Boru Siregar, anggota Jemaat GKPI Resort Khusus Teladan Helvetia Medan, alamat Jalan Kesatria LK 6 nomor 23 Tanjung Gusta Medan. Pemberkatan nikah di hari Sabtu 19 Maret 2022 di Gereja HKBP Sutoyo Resort Sutoyo pukul 8 WIB. Pengumuman pertama, akan menerima pemberkatan nikah Alexandra Mardaulat Simamora, putra dari Bapak Jansen Simamora almarhum dan Ibu Tirmaida Boru Tagalung, anggota Jemaat HKBP Resort Pandan Kota Distrik 9 Sibolga Tapteng Nias, dengan tunangannya Claudia Rosaulina Boru Siringoringo, putri dari Bapak Peter Siringoringo dan Ibu Tamaria Boru Tagaol, anggota Jemaat HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, alamat Jalan Jengki Gang Yumas RT 14 RW 2 Sektor Cipinang Asam. Pemberkatan nikah di hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 di Gereja HKBP Resort Pandan Kota Distrik 9 Sibolga Tapteng Nias. Kiranya Tuhan Yesus memberkati rencana pemberkatan nikah tersebut. Ketiga, anak lahir. Di hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, Tuhan telah mengaruniakan seorang putri kepada keluarga Rio Riki Saragi Siadari dan Ibu Agustina Asri Perawati Sektor Cipinang Bali, ibu dan anak dalam keadaan sehat. 4. Persembahan ke depan altar. Hari ini Minggu 6 Maret 2022 di setiap ibadah setelah khutbah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk ulaun kategorial AMA HKBP. Minggu 13 Maret 2022 dalam rangka kunjungan gerejawi di HKBP Sutoyo, HKBP Cawang meminta dukungan dana persembahan ke depan altar melalui amplop di setiap ibadah setelah khutbah untuk bantuan Jubileum 50 tahun HKBP Cawang Resort Sutoyo. Marilah kita menyerahkan persembahan tersebut dengan sukacita. Kelima, Panitia Pesta Ulang Tahun HKBP Sutoyo. Rapat Panitia Ulang Tahun HKBP Sutoyo ke-48 di hari Sabtu, tanggal 7 Februari 2022, Seksi Perempuan dan BPH telah menetapkan puncak perayaan ulang tahun HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, Minggu tanggal 24 April 2022 sekaligus Parhehewan Perempuan HKBP Sutoyo. Rapat Panitia Ulang Tahun HKBP Sutoyo
bersama pengumuman perempuan HKBP Sutoyo dan BPH akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 pukul 16 WIB bertempat di lantai 2 Gedung Serbaguna. Diharapkan seluruh panitia hadir dalam rapat tersebut. Susunan panitia ulang tahun dan parheheon perempuan HKBP Sutoyo terlampir. Keenam, himbauan ibadah minggu. Kita telah memasuki PPKM level 3 sampai tanggal 7 Maret 2022 dengan memperlakukan prokes yang ketat serta memakai masker ganda supaya diupload aplikasi Peduli Lindung yang sudah disediakan gereja sesuai himbauan Satgas COVID-19. Dimohon semua yang mau mengikuti ibadah menggunakan check-in dan selesai ibadah menggunakan check-out. Ketujuh, pelajar sidi khusus. Mulai bulan Maret 2022 telah dibuka pendaftaran pelajar sidi khusus di HKBP Sutoyo bagi warga jemaat yang berumur 20 tahun ke atas dan berminat untuk mengikuti belajar sidi khusus supaya mendaftarkan di sekretariat gereja dengan membawa surat pengantar dari situa sektor. Kedelapan, pertanyaan sektor. Kamis 10 Maret 2022, gereja kita mengadakan pertanyaan sektor secara tatap muka, masuk pukul 19.30. Bagi yang mengikuti secara live streaming, link YouTube akan dibagikan melalui WA Group masing-masing sektor. Kesembilan, ibadah bulanan remaja dan pelajar sidi HKBP Sutoyo. Sabtu 12 Maret 2022, remaja HKBP Sutoyo akan melaksanakan ibadah bulanan melalui Zoom meeting masuk pukul 19 WIB. Dihimbau kepada remaja dan pelajar sidi reguler HKBP Sutoyo supaya ikut serta dalam ibadah Zoom. Persembahan bunga altar. Gereja kita menerima persembahan bunga altar dari keluarga NN. Bunga altar untuk Minggu 6 Maret 2022. Ucapan syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan kepada keluarga sehat-sehat. Kiranya Tuhan memberkati yang memberikan persembahan bunga altar tersebut. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca pada warta cetak gereja. Demikian warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati gerejanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat pertama dan selanjutnya, serta menyerahkan persembahan 1A 1B. Mari kita serahkan dengan penuh sukacita.
sejahtera Allah melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada minggu Info Kafid pada hari ini, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Yang tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, pasal yang ke-10, dimulai dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara, dan saya membacakan bagi kita semua. Roma pasal 10 ayat 8 sampai ayat ke-13. Demikian firman Tuhan. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan topik hari ini dari ayat yang ke-13, orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan, maluado ganup nama jo guarni Tuhan. Demikian firman Tuhan bagi kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, semua orang menginginkan keselamatan. Selamat dari kecelakaan, selamat dari maut, selamat dari segala penyakit, selamat dari berbagai kesulitan, selamat dari lilitan utang, dan keselamatan dari yang lainnya. Tentunya memaknai kata selamat sangat luas sekali pengertian dari keselamatan itu. Kalau kita misalnya mengatakan kepada orang atau kepada teman kita, selamat ya, kamu sudah punya pacar baru, itu artinya kita bahagia ketika kita mengatakan demikian. Selamat sudah memiliki anak pertama, selamat ya di jalan. Maka Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap hari kita berdoa kepada Tuhan, meminta agar Tuhan itu menyertai di dalam hidup kita, dalam melakukan aktivitas kita, semoga berjalan lancar, semoga dapat kembali ke rumah. Ketika kita kembali ke rumah, baik itu sore atau malam, dengan selamat, itu artinya kita meminta kepada Tuhan agar kita diberkati. Dan tentu saja berkat yang kita terima itu bukan hanya soal harta saja, melainkan juga sehat-sehat, keselamatan yang
kita minta dari Tuhan itu. Itu berarti Bapak Ibu Saudara, sehat berarti selamat. Selamat berarti ada yang menyelamatkan kita. Tidak ada arti hidup kita ini kalau kita tidak selamat. Itu artinya semua manusia membutuhkan keselamatan itu. Bahkan ketika kita menghadapi bahaya atau mengancam jiwa kita, atau ketika kita menghadapi persoalan, kita berusaha mencari jalan keselamatan. Kita bisa saja mengandalkan pikiran kita bisa saja mengandalkan kekuatan kita sendiri atau pertolongan orang lain. Bahkan ada juga yang mencari pertolongan dari kekuatan dunia ini. Itu menandakan bahwa keselamatan hidup itu adalah merupakan unsur yang terpenting yang hendak kita dapatkan dalam kehidupan kita ini. Yang menjadi persoalan, dari manakah kita memperoleh keselamatan yang sempurna itu? Dari mana kita memperoleh keselamatan yang sempurna dalam kehidupan kita itu? Hal inilah yang mau diajarkan oleh Rasul Paulus dalam firman ini kepada kita Bapak Ibu Saudara, bahwa keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan. Bahwa keselamatan yang kita terima itu bukan hasil dari jeripayah manusia atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu, tetapi keselamatan itu kita terima dari anugerah Tuhan itu sendiri. Tidak boleh tidak bisa manusia membuat keselamatan dia sendiri. Tidak dapat manusia membebaskan dia dari keberdosaannya. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan itulah kita diselamatkan. Dan konteks dalam firman Tuhan ini, ketika orang Yahudi membenarkan dirinya, ketika mereka melakukan hukum Taurat, sehingga mereka merasakan bahwa mereka telah diselamatkan karena mereka telah melakukan hukum Taurat, atau karena perbuatan baik mereka berpikiran dalam dirinya bahwa mereka itu adalah orang-orang diselamatkan. Padahal Paulus mengatakan kepada orang-orang Yahudi bahwa mereka diselamatkan bukan karena melakukan hukum Taurat itu. Siapa yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna? Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Siapa yang bisa melakukan hukum Taurat itu dengan benar? Tidak ada. Sebab manusia itu adalah semuanya berdosa. Karena itulah Paulus ingin menjelaskan dan mengajarkan kepada kita saat ini bahwa keselamatan yang kita terima itu juga adalah pemberian Tuhan, anugerah keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa membenarkan dirinya oleh karena kekuatan dirinya sendiri, atau oleh karena kemampuan, atau oleh karena kebaikan dirinya, tetapi kita hanya dibenarkan oleh iman. Justification by faith. Kita dibenarkan oleh karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Dan kitalah orang-orang yang diselamatkan oleh Yesus Kristus itu. Kitalah yang telah menerima Yesus Kristus itu yang menjadi juru selamat bagi kita. Dan kita adalah orang-orang yang sangat beruntung Bapak Ibu Saudara, sebab kita adalah orang yang diselamatkan oleh Yesus Kristus, oleh anugerah yang kita terima itu. Sebab itulah kita dibenarkan, kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita melakukan hukum Taurat, tetapi oleh semata anugerah Tuhan kita Yesus Kristus itu. Sebab itulah Paulus mengajarkan kita melalui nats hari ini bahwa keselamatan itu tidak kemana-mana. Tetapi keselamatan itu sangat dekat dengan kita. Dia ada bersama kita, dan setiap orang percaya yang percaya kepada Yesus Kristus itu
bahwa dia telah menerima keselamatan itu. Dia mengatakan, Bapak Ibu Saudara, firman itu dekat kepadamu. Tuhan itu tidak kemana-mana, dan Tuhan itu ada di mana-mana. Keselamatan itu juga tidak kemana-mana, tetapi ada dekat dengan kita. Yaitu dia katakan bahwa firman itu dekat kepadamu. Dalam Yohanes pasal 1 firman itu telah menjadi daging. Daging itu siapa? Yesus Kristus yang telah menjadi manusia dan bersama-sama dengan manusia yang memberi keselamatan kepada kita. Sehingga Paulus mengatakan bahwa firman itu dekat kepada kita, keselamatan itu dekat kepada kita, yaitu di mulutmu dan di hatimu. Itu menandakan bahwa hati kitalah yang mengelola firman itu dan mulut kitalah yang mengaku Yesus Kristus itu sebagai juru selamat bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mulut yang mengaku Yesus sebagai juru selamat itu, seberapa sering kita berseru kepada Tuhan. Seberapa sering kita memanggil nama Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Seberapa sering mulut kita ini mengaku Yesus itu sebagai juru selamat. Saya sungguh sangat bangga ketika ada misalnya seseorang yang popularitasnya sangat dikenal oleh orang, ketika dia menjuarai suatu perlombaan dan dia katakan, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kemenangan ini kepada saya. Dan banyak Bapak Ibu Saudara yang kita lihat misalnya di televisi, ketika seorang artis memenangkan sebuah piala dan dia adalah orang Kristen, dia mengaku melalui mulutnya bahwa semua keberhasilan yang dia capai itu adalah berkat anugerah Tuhan Yesus Kristus. Itu merupakan sebuah pengakuan dari mulut kita ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bahwa hati kita ini yang mengelola firman Tuhan itu, dan mulut kita lah yang mengaku bahwa Yesus itu sebagai juru selamat. Sehingga mulut ini sebenarnya adalah sebagai kesaksian bagi diri kita sebagai orang Kristen. Apakah kita memang benar sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus yang telah memberi keselamatan itu kepada kita? Atau ketika orang bertanya kepada kita yang tidak seiman dengan kita, apakah kamu Kristen? Atau apakah kamu percaya kepada Yesus Kristus itu? Mungkin saja Bapak Ibu Saudara, orang enggan mengatakan dalam dirinya bahwa dia adalah orang Kristen yang telah diselamatkan Yesus Kristus itu. Tetapi orang Kristen, dia harus bersungguh-sungguh mengaku melalui mulutnya bahwa dia telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Sebab itulah mulut kita ini mari kita gunakan untuk sebagai mengaku Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kalau dalam Kolose 4 ayat 6 dikatakan, hendaklah kata-katamu penuh kasih. Artinya yang keluar dari mulut kita ini sebuah kesaksian tentang iman kita. Bukan yang keluar dari mulut kita ini hal-hal yang menodai iman Kristen kita. Walaupun mulut kita ini kecil, Bapak Ibu Saudara, tetapi bisa saja mulut kita ini yang kecil ini penyimpanan dari semua nama-nama kebun binatang, dan bisa keluar segala sesuatunya dari mulut kita ini. Tetapi Paulus mengatakan bahwa firman itu dekat kepadamu, yakni di mulutmu, di mulut kita ini. Sehingga mulut kita ini mari kita gunakan sebagai kesaksian atas iman kita terhadap Yesus Kristus. Dan bukan hanya mulut saja sebenarnya Bapak Ibu sebagai kesaksian kita tentang Yesus Kristus itu, tetapi keberadaan kita sebagai umat manusia ciptaan Tuhan itu. Maka kalau kita kembali kepada nyanyian anak sekolah minggu itu, dikatakan hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan matamu,
hati-hati gunakan kakimu dan sebagainya, seluruh organ tubuh kita ini menjadi sebuah kesaksian bagi Yesus Juru Selamat itu. Oleh karena itu, percaya dalam hati artinya bukan menurut pikiran kita, tetapi ada pengakuan secara batiniah dan percaya akan kebenaran firman itu. Hati tidak boleh dibohongi, Bapak Ibu Saudara. Ketika seseorang misalnya berbohong, dalam hatinya menyatakan bahwa itu adalah dosa, dia akan ketakutan. Ketika seseorang melakukan kejahatan dan dia menganggap itu adalah dosa, dia pasti akan ketakutan. Sebab batiniah kita, hati kita itu tidak bisa dibohongi. Orang yang mengatakan cintanya juga, hatinya itu tidak bisa dibohongi. Kalaupun sebenarnya dia enggan mengatakan itu kepada seseorang, tetapi hatinya itu akan kelihatan apakah dia mengasihinya, apakah dia mencintainya, apakah dia suka kepada dia. Maka hati itu tidak boleh dibohongi. Dan hati itu adalah pusat kehidupan manusia, dan di sanalah tersimpan firman Tuhan itu dan diolah di dalam hati kita tentang kebenaran firman itu. Sebab itu, kalau dikatakan firman itu ada di mulut dan di dalam hati kita, itu artinya keselamatan itu ada di dalam diri kita, ada berada pada saat ini. Walaupun Bapak Ibu Saudara, firman itu dekat banyak orang dan banyak orang yang mengabaikan firman itu. Banyak orang yang tidak peduli tentang firman itu, bahkan tidak menyimpan dalam hatinya, bahkan tidak berseru kepadanya. Sebab itulah hati orang percaya dibenarkan. Banyak orang pengakuannya di dalam hatinya, tetapi dia tidak mau mengaku di dalam mulutnya. Sebab itu, janganlah hati kita itu menjadi penyimpanan hal yang lain, apalagi mendua hati terhadap Tuhan itu. Tetapi mari kita, dalam firman ini dikatakan bahwa simpanlah firman itu di dalam hatimu. Hatimu yang dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kita diselamatkan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, pengakuan tidak berarti tanpa iman itu. Orang yang telah menerima keselamatan, jika memang dia tidak mau mengaku bahwa Yesus itu sebagai juru selamat, itu tidak ada apa-apanya Bapak Ibu Saudara. Dan bukti apa yang telah dianugerahkan kepada kita tentang keselamatan itu? Yaitu melalui mulut kita membagikan keselamatan itu kepada orang lain. Mengatakan keselamatan itu kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Dan berdasarkan pengajaran Paulus ini mengenai keselamatan, Paulus hendak mengatakan bahwa manusia mendapatkan keselamatan bukan karena usaha manusia, tetapi karena anugerah Tuhan semata itu kita diselamatkan. Sebab itu, apakah kita mau berbagi melalui pengakuan dan kesaksian kita tentang keselamatan Tuhan itu? Kalau Paulus mengatakan Bapak Ibu Saudara, jika kita perhatikan dari firman ini, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dan ayat ke-10 dia katakan, karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Firman yang kita dengarkan, yang masuk
dalam hati kita, kita berbagi melalui kesaksian kita. Secara prinsip Bapak Ibu Saudara, bahwa kita telah menerima keselamatan itu. Dan keselamatan itu disambut oleh iman kita yang menggerakkan setiap orang percaya untuk berseru kepada Tuhan melalui mulut kita. Sehingga keselamatan itu tidak hanya bagian sesuatu yang hanya kita miliki saja, tetapi juga sesuatu yang harus kita lakukan. Yesus mengatakan, Bapak Ibu Saudara, akulah jalan kebenaran dan hidup itu. Dan tidak ada sampai kepada Bapa itu kalau tidak melalui aku. Yesus mengatakan, Bapak Ibu Saudara, bahwa dialah kebenaran dan hidup itu. Tentunya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bagaimana kita bersaksi melalui mulut kita mengaku bahwa Yesus itu adalah sebagai kebenaran itu. Dan kebenaran itu adalah firman Tuhan yang telah dinyatakan kepada kita. Dan tidak ada agama yang lain di dunia ini yang mengatakan seperti itu selain hanya Tuhan Yesus Kristus. Yesus mengklaim bahwa Dia satu-satunya juru selamat itu. Dialah kebenaran itu. Jadi orang yang percaya dan dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus itu, imannya itu harus berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidupnya. Dan itu merupakan sebuah kesaksian dari diri kita sebagai umat percaya. Kita ini adalah orang-orang yang beriman. Kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tetapi bagaimana kita Bapak Ibu Saudara sebagai orang yang diselamatkan Tuhan itu, apakah iman kita itu sudah berakar di dalam Tuhan itu? Berakar berarti menempatkan dirinya di dalam Kristus itu. Dan akar itulah yang memberikan pertumbuhan. Dan pertumbuhan itu akan menghasilkan buah. Jadi orang percaya itu bukan hanya menyimpan dan bersaksi, tetapi dia juga terlihat dari tindakan dia sebagai orang percaya. Melakukan firman itu. Iman tanpa perbuatan itu adalah sia-sia. Jadi orang yang berakar di dalam Kristus itu hidupnya menghasilkan buah. Hidupnya menunjukkan buah dari iman, dari keselamatan yang dia terima. Oleh karena itu, saya katakan tadi bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang percaya. Maka saya katakan tadi, seberapa sering kita berseru kepada Tuhan. Seberapa banyak kita memanggil nama Tuhan itu. Dan pada ayat 11 sampai ayat 12 Paulus menjelaskan, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Dan dilanjutkan pada ayat yang ke-12, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Syaratnya Paulus mengatakan hanya memanggil, berseru, berdoa kepada Tuhan itu. Siapapun boleh datang berseru kepada Tuhan. Dan Paulus mengatakan tidak melihat latar belakangnya. Walaupun dia orang miskin, walaupun dia orang kaya, walaupun dia cantik, walaupun dia jelek, walaupun putih kulitnya ataupun hitam, tetapi siapapun yang berseru kepada Tuhan itu, bahwa dia akan diselamatkan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari firman ini Paulus ingin menekankan kepada kita, Tuhan akan menjawab seruan setiap orang percaya itu.
Tuhan akan mendengar dan menjawab seruan yang kita sampaikan kepada Tuhan itu. Dan berseru di sini bukan hanya sekedar berseru saja, tetapi kita berseru di dalam iman. Di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Seruan dalam iman menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam hidup kita. Ketika kita berseru kepada Tuhan, berarti kita beriman kepada Dia. Orang yang beriman kepada Tuhan itu dia pasti berseru kepada Tuhan. Jadi sebenarnya Paulus ingin menekankan kepada kita bahwa setiap apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita ini, baik dalam suka maupun dalam duka, maupun kerugian, keberuntungan, tetapi kita diarahkan supaya kita berseru kepada Tuhan dan kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Sebab orang yang berseru kepada Tuhan itu akan diselamatkan. Siapapun kita Bapak Ibu Saudara. Persoalannya, apakah kita benar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu? Apakah kita sungguh-sungguh mengimaninya dalam hidup kita? Itu yang menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Sebab orang yang berseru kepada Tuhan itu adalah orang yang setia senantiasa kepada Tuhan itu. Menganggap bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya itu, kalau tidak Tuhan yang menolong dia, dia tidak akan mampu keluar dari segala persoalan kehidupan dia. Dan segala apa yang dipergumulkan dalam hidupnya, ketika dia tidak berseru kepada Tuhan, dia merasakan bahwa dia tidak akan mampu keluar dari setiap pergumulan yang dia hadapi itu. Maka Minggu Info Covid mengatakan kepada kita, bila ia berseru, aku akan menjawab dia. Hari ini, pada minggu ini, kita diajak semua untuk selalu berseru kepada Tuhan. Dan itu syarat yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam firman ini. Dan pada ayat yang ke-13 itu, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini sungguh sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Setiap kita ini supaya memanggil nama Tuhan dari setiap apa yang kita hadapi saat ini. Apapun pergumulan kita, apapun persoalan hidup kita saat ini, tetapi ketika kita berseru kepada Tuhan itu, kita akan diselamatkan oleh Tuhan itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, apakah kita ketika mengawali aktivitas dan pekerjaan kita, kita berseru kepada Tuhan? Apakah ketika kita melakukan sesuatu dalam hidup kita ini, kita memanggil dan berseru kepada Tuhan itu? Sebab saya katakan tadi, bahwa kita menginginkan keselamatan itu. Bahwa kita menginginkan supaya kita selamat. Maka pada minggu ini, setiap kita yang hadir, yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus itu, seruan kita itu hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Yesus. Hidup kita ini berpusat hanya kepada Kristus Yesus. Maka Yesus katakan tadi dalam Yohanes 14 ayat 6 itu, akulah jalan kebenaran dan hidup. Pusatnya di dalam Yesus Kristus yang menjadi keselamatan itu. Dia adalah juru selamat kita yang membebaskan kita dari keberdosaan kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, seruan dari firman ini kepada kita saat ini, bahwa kita tidak boleh berhenti untuk berseru kepada Tuhan. Bahwa kita tidak boleh menganggap, wah
hari ini satu persoalan saya sudah selesai, sudah cukup. Orang yang berseru itu tidak pernah satu kali saja. Misalnya, kalau di kampung kami, di Samosir, kalau orang tua saya memanggil, tidak cukup hanya memanggil satu kali. Perdana. Kalau di kampung nama saya Perdana. Karena kampung kami itu sangat jauh dari rumah, misalnya ke tempat permainan, tempat bermain dengan teman-teman saya. Dan orang tua kalau memanggil saya, dia harus berkali-kali. Bahkan ketika memanggil Perdana, nah. Sekali belum didengar. Perdana, nah. Bahkan sampai 4 kali baru saya dengarkan. Wah, saya harus cepat-cepat pulang. Saya harus berlari. Karena kalau terlambat pulang, atur dilibas deto. Lari sekencang-kencangnya. Dilihat, gugu besuara ini ditutui musenang. Langsung tiba. Orang tua langsung katakan, sia dia doho, nggak piga haliu joho. Kita terlambat, langsung ipapas detong. Batulu haliu joho dan dia lusiho nina. Itu orang yang berseru, memanggil. Dan kita juga berseru kepada Tuhan itu tidak cukup hanya, udah saya hari ini cukuplah saya berseru. Bukan hanya pada minggu info COVID ini, bila ia berseru aku akan menjawab, tidak cukup Bapak Ibu Saudara. Tetapi seruan kita itu harus kita panggil nama Tuhan itu. Kita harus berulang-ulang memanggil nama Tuhan itu. Setiap apapun yang kita pergumulkan, yang kita hadapi di dalam kehidupan kita ini, tetapi ingat, berseru bukan hanya sekedar berseru saja, tetapi kita harus berseru dalam iman kita. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh bahwa seruan kita yang kita sampaikan kepada Tuhan itu, Tuhan akan menjawab itu. Tuhan akan memberi keselamatan kepada kita. Maka kalau saudara-saudara berseru kepada Tuhan itu meminta sesuatu kepada Tuhan, baik itu jodohmu, baik itu pekerjaanmu, baik itu studimu, baik pun apapun yang kamu inginkan, jangan cukup hanya sekali saja berseru kepada Tuhan itu. Tetapi berserulah senantiasa kepada Tuhan dalam imanmu dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus itu bahwa Dia akan menyelamatkan kita dari seruan yang kita sampaikan itu kepada Tuhan. Dan memang Bapak Ibu Saudara, pertolongan kita hanya kepada Tuhan saja. Tidak boleh yang lain. Dan tidak ada yang lain menolong kita selain Tuhan itu saja. Sebab itu, marilah Bapak Ibu Saudara, supaya iman kita itu selalu berakar, bertumbuh dan berbuah. Berakar di dalam Kristus, bertumbuh dan menghasilkan buah dari iman kita itu. Sehingga kita mampu menyaksikan, mengaku Kristus itu adalah juru selamat kita yang telah membebaskan kita dari dosa kita karena anugerah semata yang Tuhan berikan. Sebab itulah dalam firman ini, orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Marilah berseru kepada Tuhan, sebab Dialah Tuhan yang menjadi penyelamat bagi kita. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan, karena kami dapat bersekutu di dalam gereja-Mu, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah sore hari ini. Terima kasih Tuhan,
karena kami telah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami bahwa Tuhan telah menyelamatkan kami, dan keselamatan yang kami terima itu hanya oleh anugerah Tuhan semata saja, sehingga kami dibenarkan melalui iman kami, dan keselamatan itu dekat dengan kami. Firman-Mu yang telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami. Firman itulah berada di dalam mulut dan hati kami, sehingga kami menjadi alat Tuhan untuk menyaksikan, mengatakan di dalam kehidupan kami tentang kebenaran firman Tuhan, tentang keselamatan itu, melalui perbuatan dan tindakan kami sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Ajari kami Tuhan melalui Roh Tuhan, agar setiap pribadi kami, tindakan kami, perbuatan kami seturut dengan kehendak Tuhan, memancarkan kasih Tuhan di dalam setiap gerak kehidupan kami, baik kami sebagai seorang karyawan, seorang mahasiswa, seorang pekerja di kantor. Kami harus menunjukkan kesaksian kami sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika Tuhan mengizinkan kami bersekutu di dalam gereja-Mu ini. Berkatilah jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu ini. Engkau kuatkan mereka Tuhan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan mereka. Dan Engkau ajari mereka Tuhan untuk menjadi orang-orang Kristen yang senantiasa berbuat kebaikan dan menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, orang yang berseru kepadamu, Tuhan akan selamatkan. Sebab itu Tuhan, banyak hal yang kami pikirkan, banyak pergumulan yang kami hadapi. Dan bila kami berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab pergumulan kami. Tuhan akan memberikan jalan keluar, dan Tuhan akan memberi keselamatan kepada kami. Sebab itu Roh-Mu lah yang selalu mengingatkan kami, agar setiap kami memiliki pergumulan, persoalan hidup, tantangan, masalah, agar kami berseru kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah pertolongan kami di dalam kehidupan kami ini, dan hanya Tuhanlah yang mampu menyelamatkan kami dari setiap apa yang kami pergumulkan. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami juga berdoa kepada semua jemaat gereja-Mu ini, baik yang sakit, kiranya Tuhan memberkati mereka, memberkati obat, memberkati makanan mereka, supaya itu menjadi kesembuhan bagi setiap jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit, bagi jemaat-Mu yang mengalami duka cita. Tuhan memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, dan Engkau tuntun mereka supaya tetap hidup di dalam pengharapan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap program gereja-Mu ini. Kiranya Tuhan yang memampukan setiap parhalado dan hamba Tuhan untuk melaksanakan setiap program itu, agar setiap pelayanan yang kami lakukan di tengah gereja-Mu ini menjadi berkat bagi dunia ini dan bagi jemaat-Mu HKBP Sutoyo ini. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkaulah yang menuntun hidup kami ini senantiasa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP dan kita mengumpulkan persembahan untuk pembangunan dan pusat. Yesus Kaulah Juru Selamatku, Yesus Tuhanku pertolonganku, Kaulah Tuhan perlindunganku. Yesus Tuhanku gunung batuku, Kaulah Tuhan juru selamatku. Walaupun banyak musuh seteru, jangan ada yang membela diriku. Ya Yesus, tegak hambamu, Kaulah Tuhan juru selamatku. Yesus Tuhanku pertolonganku, Kaulah Tuhan perlindunganku. Yesus Tuhanku gunung batuku, Kaulah Tuhan juru selamatku. Yesus Kaulah juru selamatku, Yesus Tuhanku pertolonganku, Kaulah Tuhan perlindunganku. Yesus Tuhanku gunung batuku, Kaulah Tuhan juru selamatku. Hanya dalam nama saya ku beroleh perlindungan darimu, dan hanya dalam rumah Tuhanku damai dan tentram hatiku. Yesus Tuhanku pertolonganku, Kaulah Tuhan perlindunganku. Yesus Tuhanku gunung batuku, Kaulah Tuhan juru selamatku.
Yesus Kaulah Juru Selamatku. Yesus Tuhanku, pertolonganku, Kaulah Tuhan perlindunganku. Yesus Tuhanku, gunung batuku, Kaulah Tuhan Juru Selamatku. Ku serahkan seluruh hidupku ke tangan-Mu, Yesus Kristus Tuhanku. Ku mau setia padamu, melakukan hukum kasih-Mu. Yesus Tuhanku, pertolonganku, Kaulah Tuhan perlindunganku. Yesus Tuhanku, gunung batuku, Kaulah Tuhan Juru Selamatku. Mari kita bangkit. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, selamatku. Yesus Tuhanku, pertolonganku, Kaulah Tuhan perlindunganku. Yesus Tuhanku, gunung batuku, Kaulah Tuhan Juru Selamatku. Biarlah selama hidupku ku bersaksi akan kuasa kasih-Mu, membantukan berbawa padamu, beriman padamu Tuhanku. Yesus Tuhanku, pertolonganku, Kaulah Tuhan perlindunganku. Yesus Tuhanku, gunung batuku, Kaulah Tuhan Juru Selamatku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, nyala juga hidupku, ku serahkan padamu, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah salam kami yang melayani dalam ibadah sore hari ini. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom, Horas Marihita.